Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan proyek tugas akhir di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI dengan jasa keuangan. Nah, sebelumnya, ini kelompok kami. Yang pertama saya, Muhammad Faiz, dengan NIM akhiran 427. Saya Ibnu Nafalel Dito 2023 041 0438. Saya Miftah Ali Mutahari dengan akhiran NIM 447. Saya Nia Lestari dengan akhiran NIM 447. Dan saya dengan Muhammad Irfan Mubarok, NIM 2021 04106003. Baik, selanjutnya yaitu terkait Introduction and General Information of the Company atau istilah umumnya Bank BRI. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau yang lebih dikenal sebagai BRI adalah salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tahun 1895 dan telah menjadi bagian integral dari perkembangan ekonomi Indonesia selama lebih dari 1 abad. BRI fokus pada pelayanan perbankan untuk segmen perbankan retail, mikro, mikro, kecil, dan menengah. Salah satu keunggulan utamanya adalah jaringan cabang yang luas yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, dari perkotaan hingga pelosok desa. Selain itu, BRI juga telah aktif dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia dengan berbagai program untuk mendukung pelaku usaha kecil dan menengah, serta masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan tradisional. Secara keseluruhan, Bank BRI memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia dan terus berkomitmen untuk menjadi mitra yang handal bagi masyarakat dan pelaku usaha di seluruh negeri. Current and new strategy for innovation. Kondisi Bank BRI saat ini per Juni 2024 untuk kinerja keuangannya yang satu laba bersih tumbuh 11,2% di kuartal 1 2024 dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Yang kedua, kredit tumbuh 9,8% di kuartal 1 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Yang ketiga, dana pihak ketiga atau DPK tumbuh 5,1% di kuartal 1 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalunya. Yang keempat atau yang terakhir, non-performing loan atau NPL terjaga di level 3,23% di kuartal 1 2024. Selanjutnya, strategi inovasi Bank BRI. Yang pertama, memperkuat ekosistem digital, di mana mengembangkan layanan digitalnya seperti Brimo, Britama, dan Agen Bringli. Yang kedua, memanfaatkan teknologi baru, yaitu memanfaatkan teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI, Machine Learning atau ML, dan Big Data untuk meningkatkan efisien dan efektivitas layanannya. Yang ketiga, berkolaborasi dengan startup, yaitu menjalin kerjasama dengan startup untuk mengembangkan produk dan layanan inovatif. Yang keempat, membangun budaya inovasi, mendorong budaya inovasi di kalangan karyawannya melalui berbagai program dan pelatihan. Selanjutnya, produk Bank BRI saat ini itu ada Brizi, di mana dia digunakan untuk membayar biaya transportasi umum seperti KRL, MRT, LRT, Transjakarta, Transjogja, dan Bus Damri. Yang kedua ada Briva, yaitu nomor rekening virtual yang berfungsi memudahkan proses transaksi antara konsumen dengan merchant. Dan banyak produk yang ditawarkan oleh BRI saat ini seperti Brimo, BRI, Kredit UMKM BRI, KUR BRI, dan Britama.
Dan inovasi produk yang ingin diperkenalkan oleh Bank BRI itu ada BRI Shop. Di sini sebuah platform beli online dan bisa ekspor import dari ke luar negeri dan tanpa ada pajak apapun. Yang kedua, ada BRI Travel Card, yaitu kartu prabayar khusus untuk traveling dengan keuntungan seperti kurs, falas kompetitif, asuransi perjalanan, dan diskon mitra travel. Yang ketiga, itu ada BRI Promo, yaitu sebuah platform yang berisikan kode-kode voucher promo di segala platform jual beli online maupun offline. Current and new service innovation. Layanan baru apa yang ingin dikenalkan daripada layanan saat ini, yaitu adalah Personal Finance AI Advisor. Personal Finance AI Advisor adalah layanan inovatif yang menawarkan solusi cerdas dan terpersonalisasi untuk membantu individu mengelola keuangan mereka atau perusahaan dengan lebih efisien. Layanan AI ini menggabungkan analitik data, pembelajaran mesin, dan otomatisasi untuk memberikan saran keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan setiap pengguna. Personal Finance AI Advisor berfungsi sebagai asisten keuangan pribadi yang tersedia 24/7. Proses innovation yang pertama adalah mengidentifikasi target pasar, yaitu melakukan survei pasar dan analisis data demografis untuk memenuhi karakteristik target pasar. Yang kedua adalah pengembangan konsep dan rencana bisnis, yaitu menentukan fitur inti yang akan menjadi daya tarik utama layanan, seperti analisis pengeluaran, rekomendasi investasi, dan peringatan keuangan, serta merancang antarmuka yang intuitif. Yang ketiga, pengembangan teknologi dan infrastruktur, yaitu penelitian dan pengembangan yang mencakup analisis pasar untuk memenuhi kebutuhan audiens dan studi kompetitor untuk mempelajari layanan serupa. Untuk lanjutannya, yang keempat adalah keamanan dan kepatuhan. Menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data pengguna, termasuk enkripsi data, autentikasi multifaktor, enkripsi end-to-end, protokol keamanan, dan lakukan audit keamanan berkala. Yang kelima, pengujian dan umpan balik. Melakukan pengujian untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik. Yang keenam adalah edukasi dan pemasaran, yaitu adalah strategi pemasaran dan edukasi di mana bank penyedia layanan mengkomunikasikan manfaat layanan ini dan menyediakan sumber daya edukatif untuk membantu nasabah memanfaatkannya secara maksimal. Baik, dan sekarang current and new business models. Model strategi yang ingin dipakai oleh model bisnis adalah model bisnis hybrid company. Bisnis hybrid atau hybrida adalah perusahaan yang memanfaatkan dua atau lebih praktik organisasi untuk mendukung tujuan produk atau layanan dan visi perusahaan. BRI akan selalu dinamis dan tangkas dalam mengembangkan pertumbuhan baru untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Menerapkan model bisnis hybrid company untuk mencari peluang baru di tengah tantangan bisnis berbasis digital. BRI memiliki rekam jejak bisnis yang panjang sejak dulu. Namun menghadapi tantangan usaha yang kian membesar pada era digital, oleh karena itu keduanya harus berjalan beriringan agar tercipta pertumbuhan usaha berkelanjutan. Hybrid company itu dimulai dengan mindset entrepreneurial atau kewirausahaan. Bagaimana kita tidak berhenti untuk terus mencari peluang-peluang baru di tengah ketidakpastian ini. Dalam konteks ini harus mengkreasi dua hal utama. Pertama, mengkreasi budaya yang tangkas atau lincah dalam beradaptasi.
dan memanfaatkan peluang. Kedua, harus melakukan transformasi digital, di mana fokusnya bukan pada teknologinya, tapi bagaimana sebuah layanan atau sebuah bisnis harus selalu bisa menawarkan nilai atau value bagi pelanggan. Karena dijelaskan bahwa digital itu lebih kepada mindset, bagaimana kita bisa mereposisi value kita supaya bisa memberikan manfaat bagi customer BRI. Supaya lebih cepat, lebih baik, lebih efisien. Hal tersebut dilakukan oleh BRI dengan transformasi digital melalui cara-cara hybrid tadi. Dengan demikian, usaha yang sudah berjalan saat ini terus didorong dengan inovasi agar tetap relevan. Di sisi lain, BRI pun konsisten membangun hal-hal baru dan pada era digital ini setiap individu dapat bertukar pikiran dengan sangat mudah, cepat, dan tanpa batas. Selanjutnya adalah current and new product and brand strategy. Nah, penjelasan strategi produk baru dan strategi mereknya. Mengembangkan strategi produk baru dan strategi merek yang efektif sangat penting untuk memastikan kesuksesan dan daya saing di pasar. Berikut ini adalah penjelasan tentang strategi untuk produk baru. Oke, tulisannya apa? BRI Shop. Strategi pengembangan produk. Yang pertama, riset pasar. Memahami kebutuhan pasar dan tren perdagangan internasional melalui survei dan analisis data. Melakukan peluncuran bertahap mulai dari pasar utama sebelum ekspansi ke wilayah lain. Yang kedua adalah strategi pemasaran. Yang poin pertama di strategi pemasaran ada di digital marketing, yaitu menggunakan SEO, SEM, dan iklan media sosial untuk menjangkau audiens target. Dan poin kedua adalah konten marketing, membuat konten edukatif tentang manfaat menggunakan BRI Shop untuk ekspor, impor tanpa pajak. Nah, produk yang kedua, yaitu yang tadi dijelaskan oleh Mbak Nia, yaitu BRI Travel Card. Strategi pengembangan produk, poin pertamanya yaitu adalah konsultasi dengan ahli, mendiskusikan fitur produk dengan ahli perjalanan dan keuangan. Yang kedua adalah pengembangan teknologi, memastikan teknologi, kartu prabayar dan aplikasinya mudah digunakan dan aman. Nah, selanjutnya ada poin di strategi pemasaran. Nah, yang pertama adalah target target advertising, menggunakan iklan yang ditargetkan pada pelancong di situs web, perjalanan, dan media sosial. Yang kedua adalah promosi bundling, menawarkan bundling dengan layanan lain seperti asuransi perjalanan atau tiket pesawat. Yang produk ketiga adalah BRI Promo. Di BRI Promo ada 2 poin. Yang pertama adalah strategi pengembangan produk dengan penjelasan kolaborasi dengan merchant. Menjalin kerjasama dengan berbagai merchant untuk mendapatkan kode voucher eksklusif. Dan platform integrasi. Mengintegrasikan platform BRI Promo dengan aplikasi mobile banking BRI atau untuk kemudahan akses. Poin kedua yaitu strategi pemasaran. Promosi di media sosial, menggunakan kampanye media sosial untuk mempromosikan berbagai penawaran dan kode voucher. Nah, setelah itu ada email marketing. Mengirimkan email untuk dipersonalisasi kepada nasabah dengan penawaran promo terbaru dan eksklusif. Selanjutnya ada strategi merek. Posisi merek, kepercayaan dan keandalan menonjolkan reputasi BRI sebagai bank yang terpercaya dan stabil. Inovasi dan kemudahan memposisikan BRI sebagai pemimpin dalam inovasi perbankan yang memudahkan kehidupan finansial nasabah. Terus kepedulian terhadap nasabah, mengkomunikasikan komitmen BRI dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan solusi yang relevan dan bermanfaat. Yang kedua adalah identitas merek, logo dan desain. Memastikan desain produk baru konsisten dengan branding BRI yang sudah dikenal. Pesan merek, membuat pesan yang jelas dan kuat untuk setiap produk
menekankan manfaat utama dan nilai tambah yang diberikan. Pengalaman pelanggan, memastikan setiap interaksi dengan produk baru memberikan pengalaman yang positif mendukung loyalitas merek. Yang ketiga adalah aktivasi merek. Kampanye peluncuran. Mengadakan kampanye peluncuran besar-besaran yang melibatkan media online dan offline. Brand ambassador. Menggunakan brand ambassador atau influencer yang sesuai dengan segmen pasar untuk meningkatkan visibilitas dan kredibilitas. Event dan sponsorship. Mengadakan event atau sponsorship yang relevan untuk meningkatkan awareness dan engagement. Yang keempat adalah evaluasi dan penyesuaian. Feedback pelanggan, mengumpulkan umpan balik dari nasabah untuk memahami kepuasan dan area yang perlu ditingkatkan. Setelah itu ada kinerja produk. Memantau kinerja produk baru secara berkala untuk memastikan target penjualan dan penerimaan pasar tercapai. Dan yang terakhir adalah penyesuaian strategi. Menyesuaikan strategi berdasarkan data dan umpan balik untuk terus meningkatkan produk dan merek. Current and new organizational resource and infrastructure. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi atau TI untuk meningkatkan kinerja dan layanan keuangan. Berikut adalah beberapa sumber daya dan infrastruktur yang dibutuhkan dan dibandingkan dengan saat ini. Saat ini ada sumber daya manusia, kebijakan, dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia. BRI memiliki kebijakan yang jelas dan terstruktur untuk mengembangkan kompetensi dan karir karyawan, tetapi terbatas. Yang ini dibutuhkan atau untuk solusi diperbarui. Pengembangan sumber daya manusia, BRI dapat meningkatkan pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan dan pengembangan staf untuk meningkatkan kemampuan operasional dan inovasi. Saat ini, keterbatasan infrastruktur. BRI memiliki keterbatasan infrastruktur seperti jaringan ATM dan kantor cabang yang dapat mempengaruhi kemampuan layanan keuangan. Keterbatasan teknologi. BRI memiliki keterbatasan teknologi seperti sistem informasi dan jaringan yang dapat mempengaruhi kemampuan transaksi dan keamanan data. Untuk yang dibutuhkan ke depannya, pengembangan infrastruktur. BRI dapat meningkatkan pengembangan infrastruktur seperti jaringan ATM dan kantor cabang untuk meningkatkan kemampuan layanan keuangan. Investasi dalam teknologi. BRI dapat meningkatkan investasi dalam teknologi untuk meningkatkan kemampuan operasional dan inovasi. Innovation Schedule of Activities. Kami akan mengubah standar operasional prosedur atau SOP yang merupakan langkah penting untuk memastikan keselarasan dengan inisiatif baru dan maksimalkan manfaat dari perubahan inisiatif kami. Pembaruan SOP akan mencakup integrasi layanan AI, pelatihan dan pengembangan SDM, manajemen ATM dan kantor cabang, serta pengadaan dan manajemen proyek teknologi. SOP baru akan memastikan bahwa semua karyawan memahami dan mengikuti prosedur yang sesuai dengan sistem baru, teknologi, dan strategi yang diusulkan. Evaluasi dan yang pertama ada evaluasi dan perencanaan. Lakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan bisnis dan teknologi saat ini. Identifikasi area yang membutuhkan perubahan segera dan yang dapat ditingkatkan secara bertahap. Yang kedua, rancang dan uji coba. Buat draft SOP dan rencana perubahan terperinci dengan timeline yang jelas.
lakukan uji coba SOP baru dan sistem pada kelompok kecil untuk memastikan kelayakan dan efektivitasnya. Pelatihan dan implementasi. Laksanakan pelatihan untuk semua karyawan mengenai SOP yang diperbarui dan teknologi baru. Implementasikan perubahan secara bertahap dan monitor pelaksanaannya. 4. Evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi berkala terhadap sistem dan inisiatif yang telah diterapkan sesuai strategi dan teknologi berdasarkan umpan balik dan perubahan kebutuhan pasar. Baik, selanjutnya pihak yang bertanggung jawab. Yang pertama ada Chief Executive Officer, CEO. Yang kedua ada Chief Operation Officer, COO. Chief Human Resource Officer, CHRO. Chief Information Officer, CEO. Ya. Chief Risk Officer, CRO. And oke, Project Management Office atau PMO. Oke, next. Rincian timeline keseluruhan. Yang pertama ada evaluasi uji coba 1 sampai 2 bulan. Yang kedua, persetujuan manajemen 1 bulan. Ketiga, sosialisasi dan pelatihan 1 sampai 2 bulan. Keempat, ada implementasi resmi 1 sampai 2 bulan. Yang kelima, ada evaluasi pasca implementasi 3 sampai 6 bulan. Eh, Conclusion and recommendation, kesimpulan. PT BRI akan melakukan inovasi dengan menggabungkan strategi fisik dan digital untuk memperluas jangkauan dan memberikan kemudahan kepada nasabah. Mereka juga akan meningkatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan layanan kepada nasabah. Dalam upaya meningkatkan layanan, BRI akan melakukan personal finance AI advisor dan meningkatkan penggunaan produk baru yaitu BRI Shop, BRI Travel Card, Travel Card BRI Travel Card, BRI Primo. Mereka juga akan meningkatkan jaringan fisik dan melakukan inovasi teknologi finansial untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi. Dan selanjutnya saran yang dapat diambil adalah BRI harus terus fokus pada digitalisasi, meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai, meningkatkan penggunaan produk baru, meningkatkan jaringan fisik, dan meningkatkan inovasi teknologi finansial. Dengan demikian, BRI dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan layanan kepada para nasabah. Begitu. Lupa. Oke, baik. Itu saja presentasi dari kami semua. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabar.